Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reja Nusantara dari kelas Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 02. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai rangkuman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, baik itu di darat, di perairan, maupun di darat. Dengan sumber daya alam yang banyak yang kita miliki, maka perlu adanya pengelolaan, di mana kita melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Mengingat negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, maka pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh, guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut. Maka dari itu, untuk pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, beserta pasal-pasalnya. Di sini saya sudah merangkum, di mana pada bab 1, yaitu terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana terdapat mengenai pengertian, pemanfaatan, tujuan, tugas dan kewajiban pemerintah masyarakat, kegiatan, mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian pada bab 2, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 6, 7, 8, 9, dan 10. Pada pasal 6, 7, 8, 90 yaitu mengenai pengertian, yaitu pada pasal 6, kemudian tujuan perlindungan pada pasal 7, wilayah perlindungan, pola dasar pembinaan, dan pengaturan cara pemanfaatan, yaitu pada pasal 8, hak dan kewajiban menjaga dalam wilayah sistem penyangga, serta pemerintah melakukan tindakan penertiban dalam penggunaan wilayah tersebut. Itu termasuk pada pasal 9. Kemudian pada pasal 10 yaitu mengenai upaya rehabilitasi wilayah yang mengalami kerusakan, di mana pada bab 2 ini mengenai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kemudian selanjutnya pada bab 3 yaitu mengenai pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang terdapat pada 3 pasal, yaitu pada pasal 11, 12, dan 13. Pada ketiga pasal ini yaitu mengenai wilayah, kegiatan, dan tujuan dalam pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, di mana sehingga populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang pada habitat dan wilayah kawasannya tetap dalam keadaan asli. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu bab 4 mengenai peraturan kawasan suaka alam, di mana terdapat 6 pasal, yaitu pada pasal 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, yaitu mengenai kawasan suaka alam yang terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa, yang tercantum pada pasal 14. Kemudian pasal 15 yaitu mengenai fungsi kawasan suaka alam. Pada pasal 16 mengenai pengelolaan kawasan suaka alam oleh pemerintah. Kemudian pada pasal 17 yaitu mengenai kegiatan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa. Pasal 18 mengenai penetapan kawasan suaka alam sebagai cagar biosfer. Dan pada pasal 19 yaitu seperti peraturan larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam, seperti mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli. Selanjutnya pada bab 5 yaitu mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, yang terdiri dari 6 pasal, yaitu pada pasal 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Yang pada pasal kelima ini mengenai
pengamatan jenis tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Kemudian pada bab 6 yaitu tentang pemanfaatan secara lestari dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di mana terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 26, 27, dan 28, di mana pada ketiga pasal ini tercantum mengenai pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan KPA, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Selanjutnya ada pada bab 7 yang terdiri dari 7 pasal, di mana pada pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 35. Pada bab 7 ini yaitu mengenai kawasan pelestarian alam yang terdiri dari taman nasional, kemudian taman hutan raya, dan taman wisata alam. Itu tercantum pada pasal 29. Kemudian fungsinya juga itu termasuk pada pasal 30. Kemudian fungsi kawasan TN atau Taman Nasional, kemudian Tahura, dan Taman Wisata Alam yang dijadikan sebagai pusat penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan menunjang budaya dan wisata alam. Itu tercantum pada pasal 31. Kemudian juga pada pasal 32 itu isinya mengenai kawasan taman nasional yang terdiri dari 3 zona, yaitu zona inti, zona pemanfaatan, dan zona yang lain dengan sesuai dengan keperluan. Kemudian juga ada peraturan di mana setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Itu tercantum pada pasal 33. Kemudian pada pasal 34 itu tentang pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya pada pasal 35, di mana bunyinya pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu. Jadi pada bab ke-8 ini memang isinya mengenai kawasan pelestarian alam atau KPA. Selanjutnya pada bab 9 yaitu tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Jadi di sini terdapat pasal 36, hanya satu pasal, di mana pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar itu dapat dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, kemudian penelitian, pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran budidaya, tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Selanjutnya itu ada bab 9 mengenai peran serta rakyat, di mana di sini terdapat pada pasal 37, kemudian bab 10 yaitu mengenai penyerahan urusan dan tugas pembantuan, juga terdapat satu pasal yaitu pasal 38 mengenai pokok-pokok pemerintah di daerah. Artinya dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati itu terdapat tugas pemerintah daerah juga. Selanjutnya pada bab 11 yaitu hanya satu pasal juga, yaitu pada pasal 39, di mana pejabat penyidik kepolisian negara juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang ruang lingkup tugasnya itu juga meliputi pembinaan dalam konservasi. Kemudian bab 12 yaitu mengenai ketentuan pidana. Jadi di sini juga berisi tentang hukuman bagi yang melakukan tindak pidana seperti barang siapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. Di sinilah terdapat pasal 19 ayat 1 dan juga pasal 33 ayat 1, di mana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Selanjutnya pada bab 13 yaitu tentang ketentuan peralihan, di mana terdapat dua pasal yaitu pada pasal 41 dan 42.
Isi pasal tersebut yaitu mengenai hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan pasal yang terakhir adalah pasal 14, yaitu terdapat 3 pasal atau ketentuan penutup, di mana pada pasal 43, 44, dan 45 yaitu mengenai undang-undang ini yang dapat disebut sebagai Undang-Undang Konservasi Hayati. Mungkin sekian video mengenai rangkuman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.